Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan melanjutkan kembali rangkuman film Show Window episode 13-16. Dan di videoku kali ini, kita akan mengetahui akhir dari drama Korea misteri yang banyak menguras emosi ini. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan dengan Sonju yang sedang menyusun sebuah rencana untuk memancing Mira keluar dari persembunyiannya. Dan bertepatan dengan ulang tahun pernikahannya, ia meminta izin kepada suaminya untuk mengadakan sebuah pesta perayaan ulang tahun pernikahan. Awalnya Myung-sub menolak. Tapi setelah Sonju menjelaskan bahwa rencananya tersebut demi Tae yang telah merasa hancur hatinya setelah melihat perselingkuhan yang dilakukan ayahnya dengan Mira, akhirnya Myung-sub menyetujui rencana Sonju tersebut. Di samping itu, rumah tangga mereka juga menjadi bahan taruhan di Queen Club dan mereka bertaruh kalau Sonju dan Myung-sub akan segera bercerai. Mengetahui hal tersebut membuat Myung-sub sangat bersemangat sekali untuk mengadakan perayaan itu. Keputusan Sonju dan Myung-sub tersebut tentu saja membuat kedua anaknya sangat bahagia sekali. Meskipun banyak orang yang mencibir karena mereka mengadakan sebuah pesta di waktu yang tak tepat. Bagaimana mungkin mereka menggelar sebuah pesta sedangkan Kang Im masih berada di penjara? Sementara itu, Jong-hun yang mengetahui kalau Mira tak berada di rumahnya itu pun memutuskan untuk menelpon Mira. Dan saat itu juga Mira mengatakan kalau ia akan datang ke pesta ulang tahun pernikahan Myung-sub karena ia diundang sendiri oleh Sonju. Dengan menggunakan baju yang sama dengan yang digunakan Sonju, Mira pun pergi ke rumah Sonju yang dalam keadaan sepi untuk mengambil sepatu milik Sonju yang dibuat khusus oleh Myung-sub ketika ia melamar Sonju. Mira yang merasa ditipu oleh Myung-sub itu pun melangkah masuk ke teater di dekat rumah Sonju tempat pesta tersebut akan berlangsung. Akan tetapi belum sempat Mira masuk ke dalam teater, tiba-tiba Jong-hun datang dan menghentikan Mira. Setelah melalui perdebatan panjang lebar, akhirnya Jong-hun berhasil membawa Mira pergi dari tempat tersebut. Ternyata, Jong-hun sengaja memberikan tempat tinggal kepada Mira karena ia tahu kalau Mira akan menyakiti Sonju dan Jong-hun tak menginginkan hal tersebut terjadi. Menyadari hal itu, membuat Mira marah dan memaksa Jong-hun untuk menghentikan mobilnya. Dengan segala usaha, akhirnya Mira berhasil lolos dari pantauan Jong-hun. Dan pada malam harinya, Mira memutuskan untuk datang ke pesta tersebut. Dan itulah awal bencana yang dialami Mira seperti yang diceritakan di awal episode. Ternyata, tubuh perempuan yang terbujur di lantai adalah tubuh Mira. Dengan menggunakan ambulans, tubuh Mira yang penuh dengan luka itu pun segera dibawa ke rumah sakit. Satu persatu saksi yang berada di tempat kejadian itu pun diperiksa oleh penyidik. Hingga akhirnya, polisi pun memutuskan untuk menangkap Sonju atas kasus tersebut. Polisi mencurigai Sonju karena sidik jari Sonju ditemukan di pisau yang dipakai untuk melukai tubuh Mira. Selain itu, dari laporan forensik, DNA Sonju terdeteksi ditemukan di bawah kuku Mira, sehingga membuat Sonju pun tak bisa membela diri lagi. Sonju lalu teringat sebelum kejadian itu. Di tengah pesta dari Jungwon, Sonju mengetahui kalau rencananya untuk memancing Mira keluar dari persembunyiannya telah berhasil, dan Jungwon mengatakan kalau Mira berada di rumahnya. Ia lalu menemui Mira dan meminta kepada Mira untuk memberikan detail transaksi galeri. Tapi Mira masih sama, ia akan memberikannya kalau Sonju bersedia menceraikan Myung-sub saat itu juga. Hal itu membuat Sonju dan Mira terlibat cekcok dan entah sengaja atau tidak, tiba-tiba kuku Mira mencakar tangan Sonju. Tapi karena semua bukti mengarah kepadanya, akhirnya Sonju pun hanya bisa pasrah dengan tuduhan tersebut. Di tengah interogasi tersebut, polisi mendapatkan kabar dari tim forensik kalau pisau yang ditemukan saat kejadian itu berbeda dengan bekas luka yang ada di tubuh Mira. Hal ini tentu saja membuat para tim penyidik mengalami kesulitan. Oleh karena itu, polisi pun menangguhkan penahanan terhadap Sonju. Ditambah lagi munculnya saksi baru yang telah menuntun pada seorang pelaku pada peristiwa itu. Dan betapa terkejutnya Sonju dan Myung-sub ketika melihat putra mereka Taeyong dibawa ke kantor polisi. Ternyata, dari kesaksian Jongkook, polisi menangkap Taeyong atas tuduhan itu. Di depan kedua orang tuanya dan penyidik,
Taeyong mengaku kalau dialah yang telah melakukannya, karena ia mengetahui perselingkuhan ayahnya dengan Mira. Tapi Sonju yang sangat mengenal putranya itu pun tak percaya kalau Taeyong bisa melakukan semua itu. Tapi kesaksian Taeyong tersebut dibantah oleh penyidik karena jenis pisau yang diceritakan Taeyong berbeda dengan hasil forensik di tubuh Mira. Oleh karena itu, penyidik pun membebaskan Taeyong. Di tengah kepanikannya, Sonju tiba-tiba teringat akan sapu tangan yang dipakai suaminya ketika pesta itu berlangsung, dan Sonju baru sadar kalau ia tak mendapati sapu tangan itu di saku jas Myeongsop lagi, bertepatan dengan kejadian tersebut. Seketika itu juga, Sonju menaruh curiga kepada Myeongsop dan memutuskan untuk menggeledah seisi rumah, berharap ia bisa menemukan sapu tangan dan pisau yang dipakai untuk menghabisi Mira. Tiba-tiba langkah Sonju terhenti di tempat sepatu yang dicuri Mira. Sonju lalu membuka tutup display sepatu itu, dan ternyata benar kecurigaannya. Sonju menemukan sapu tangan milik suaminya yang dipakai untuk membungkus pisau, dan bisa dipastikan pisau itulah pasti pisau yang sedang dicari. Dengan wajah ketakutan dan tangan gemetaran, Sonju mengembalikan kembali pisau dan sapu tangan tersebut ke tempat asalnya. Sementara itu, Myeongsop yang mendapat kabar kalau Mira selamat segera bergegas ke rumah sakit. Secara diam-diam, Myeongsop masuk ke kamar Mira. Entah apa yang ada di pikiran Myeongsop waktu itu, dengan menggunakan sarung tangan, tiba-tiba Myeongsop menghentikan aliran oksigen ke tubuh Mira dan berharap Mira segera meninggal. Dan setelah itu, Myeongsop pun segera meninggalkan tempat tersebut. Dan sesampainya di rumah, Myeongsop segera masuk ke tempat di mana ia menyembunyikan pisau dan sapu tangannya itu. Lalu Myeongsop pun mengambil barang tersebut dan membawanya pergi. Ia tak sadar kalau ada kamera tersembunyi yang sengaja dipasang Sonju di tempat itu. Myeongsop lalu menyembunyikan barang-barang tersebut di brankas pribadi miliknya. Di lain pihak, Sonju yang ingin mengetahui kondisi Mira itu pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Dan betapa terkejutnya Sonju mendapati kamar Mira telah kosong dan ia melihat Mira berjalan menuju lift rumah sakit. Sonju yang sadar ada yang tak beres dengan Mira itu pun segera mengejar Mira. Sedangkan Mira sendiri dengan berlinang air mata berjalan menuju atap gedung. Ternyata ketika Myeongsop berniat menghabisinya di rumah sakit, Mira tahu dan sadar. Beruntung, ia telah mempersiapkan semua sehingga Mira pun selamat. Tapi sekarang Mira merasa kalau tak ada gunanya lagi ia hidup. Satu-satunya alasan Mira bertahan selama ini adalah Myeongsop, tapi apa yang ia harapkan tak sesuai dengan impiannya. Myeongsop dengan sengaja menyuruhnya ke Amerika agar ia bisa leluasa mengenai pesta itu, dan Mira masih ingat kejadian malam itu. Ketika Mira mengatakan kepada Myeongsop kalau ia akan memberikan salinan transaksi galeri kepada Sonju, dan sebagai gantinya Sonju akan mengumumkan perceraiannya di depan para tamu. Mira meminta kepada Myeongsop untuk meninggalkan Rahen dan mengurus Yongwon Letter bersamanya. Mengetahui hal tersebut membuat Myeongsop marah dan mereka berdua pun terlibat pertengkaran hebat. Dan seketika itu juga, Myeongsop yang telah gelap mata itu pun menghabisi Mira. Myeongsop lalu mengambil pisau dapur dan membuat cerita seolah-olah ada seseorang yang telah menghabisi Mira dengan menggunakan pisau dapur, sedangkan pisau yang asli ia sembunyikan. Dan karena hal itulah membuat Mira nekat ingin mengakhiri hidupnya. Dan beruntung, Sonju datang tepat waktu dan berhasil merayu Mira untuk mengurungkan niatnya itu. Sementara itu, Myeongsop mendapatkan telepon kembali dari tim penyidik. Mereka mengabarkan kalau Mira telah berhasil melewati masa-masa kritisnya dan telah sadar. Dan Mira ingin agar Myeongsop datang ke sana. Hal ini tentu saja membuat Myeongsop terkejut, karena ini semua di luar perkiraannya. Dengan langkah ragu, Myeongsop pun masuk ke kamar perawatan Mira. Dan apa yang diucapkan Mira di sana justru membuat Myeongsop lebih terkejut lagi. Karena Myeongsop mengira kalau Mira akan mengatakan segalanya tentang malam kejadian itu. Tapi ternyata tidak. Justru Mira tak ingat apa-apa dan masih saja berlaku baik kepada Myeongsop seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Dan dari diagnosa dokter, Mira menderita amnesia. Tentu saja hal itu membuat Myeongsop bisa bernafas lega. Ternyata Mira dan Sonju telah merencanakan itu semua karena Sonju tahu kalau Mira dalam bahaya. Oleh karena itu, Sonju ingin agar Mira pura-pura menderita amnesia agar Myeongsop bisa bernafas lega. Dan di depan polisi, Mira membuat keterangan palsu kalau apa yang terjadi kepadanya pada malam itu adalah kesalahan dirinya sendiri yang ingin mengakhiri hidupnya.
Oleh karena itu, polisi memutuskan untuk menutup kasus tersebut. Kepada Myung-sop, Mira mengatakan kalau ia terpaksa mengarang cerita itu karena menurut keterangan polisi, orang yang menjadi tersangka utama atas kasus tersebut adalah Taeyong. Dan Mira tak ingin masa depan Taeyong hancur karena kasusnya itu. Sementara itu, Sonju yang tahu kalau pelaku sebenarnya adalah Myung-sop, meminta kepada putrinya untuk menceritakan mengapa Taeyong melakukan itu semua. Dan ternyata, itu adalah skenario dari Tae, karena mereka ingin menyelamatkan ibunya yang telah dituduh atas kasus itu. Dan Tae berpikir, kalau Taeyong yang mengaku, maka ia tak akan bisa masuk penjara karena ia masih di bawah umur. Tae juga meminta kepada Jungkook untuk menjadi saksi, karena mereka akan melakukan apapun demi rasa cintanya kepada ibu mereka. Kepada ibunya, Taeyong juga menceritakan kalau ia menyaksikan kejadian di malam itu, di mana ayahnya dan Mira sedang terlibat pertengkaran, dan ia pun melihat kalau ayahnya lah yang telah menghabisi Mira. Dan sejak kejadian itu membuat Taeyong selalu merasa ketakutan setiap malam. Kini semakin jelas buat Sonju bahwa suaminya lah pelaku sebenarnya. Meskipun polisi memberitahu dirinya kalau kasus tersebut ditutup karena pelakunya adalah Mira sendiri, tapi Sonju tetap berlaku seolah-olah ia tak tahu apa-apa karena ia telah berjanji kepada Mira untuk membantunya menyelesaikan semuanya dengan cara mereka sendiri. Dengan bukti detail transaksi yang diberikan oleh Mira, akhirnya pengadilan membebaskan Kang Im. Mengetahui hal itu membuat Myung-sop marah dan memutuskan untuk menemui Mira. Tapi ketika Myung-sop menanyakan hal itu, Mira mengatakan kalau ia tak tahu dan tak ingat apapun. Dan merasa dirinya tak aman lagi, Myung-sop pun merencanakan untuk memberikan obat tidur kepada istrinya. Dan ketika Sonju terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba Myung-sop pun mengambil pisau yang ia gunakan di malam itu dan menempelkan pisau tersebut di jari tangan Sonju. Itu berarti, jika pisau tersebut ditemukan oleh polisi, maka yang terekam adalah sidik jari Sonju. Dan bisa dipastikan Sonju lah yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan sekembalinya dari tahanan, Kang Im langsung mengambil kembali kursi ketua Rahen. Dan hal itu membuat Myung-sop terkejut. Dalam kesempatan itu juga, Kang Im menawarkan kesepakatan kepada Myung-sop. Kang Im ingin agar ia dan Sonju segera bercerai, dan sebagai imbalannya, Kang Im akan memberikan departemen pakaian kepada Myung-sop. Tapi Myung-sop yang memang dari awal telah mengincar kursi ketua itu pun menolak tawaran ibu mertuanya. Dengan terang-terangan Myung-sop mengatakan kepada ibu mertuanya kalau Rahen adalah miliknya dan mengatakan kalau Sonju lah yang telah berusaha untuk menghabisi Mira. Awalnya Kang Im menganggap hal tersebut tak benar, tapi setelah Myung-sop menunjukkan bukti laporan investigasi tentang sidik jari DNA yang ditemukan pada barang bukti itu adalah DNA Sonju, akhirnya membuat Kang Im percaya. Dan Myung-sop berjanji tak akan menyerahkan hasil laporan itu kepada polisi asalkan Kang Im bersedia dengan sukarela memberikan Rahen kepadanya. Hingga suatu hari, dari pamannya Mira, Myung-sop mendapatkan kabar kalau broker dari Cina yang bekerja sama dengannya 2 tahun yang lalu sedang berada di Korea. Hal itu tentu saja membuat Myung-sop takut dan terkejut. Karena kasus yang terjadi 2 tahun yang lalu di Yuan Letter, dirinya juga ikut terlibat. Dan ketika broker tersebut berada di kantor Yuan Letter, broker yang bernama Jang Rim itu pun secara diam-diam memasang alat penyadap di bawah meja. Dan tak berselang lama, Myung-sop pun datang ke tempat itu. Myung-sop yang tahu kalau Jang Rim datang ke Korea atas permintaan Jungwon itu pun meminta file asli data perusahaan-perusahaan distribusi sepatu imitasi 2 tahun yang lalu. Dan karena merasa ketakutan, Jang Rim pun memberikan data file tersebut. Tapi Myung-sop tak sadar kalau pembicaraan itu pun didengar oleh Jungwon lewat penyadap yang dipasang oleh Jang Rim. Sementara itu, Kang Im yang masih penasaran dengan kasus yang menyeret nama putrinya itu pun menanyakan kebenaran berita itu kepada Sonju. Ia juga memberikan laporan forensik yang diberikan oleh Myung-sop itu kepada Sonju. Melihat laporan itu membuat Sonju terkejut. Ia tak menyangka Myung-sop mampu melakukan itu semua hanya demi ambisinya. Dan demi menyelamatkan Rahen, Sonju pun meminta kepada ibunya untuk memberikan kursi ketua itu kepada Myung-sop. Mengetahui hal tersebut, tentu saja membuat Jungwon marah dan kecewa dengan keputusan yang diambil oleh kakak dan ibu tirinya itu. Tapi Sonju memilih untuk merahasiakan apa yang telah dilakukan Myung-sop itu dari Jungwon.
Dan sesuai dengan janjinya kepada putrinya, dengan berat hati Kang Im pun memberikan kursi ketua Rahen kepada Myungsop. Dan akhirnya, impian Myungsop selama ini terjadi juga. Dengan begitu bangganya, ia pun duduk di kursi ketua, dan seketika itu juga Myungsop pun teringat akan keperlakuan ibu mertuanya ketika ia masih menjabat menjadi direktur eksekutif. Ia masih ingat betul bagaimana ibu mertuanya itu menghina dan mempermalukan dirinya di depan para koleganya. Karena sudah tak tahan lagi dengan sikap Myungsop, akhirnya Sonju dan Mira pun memutuskan untuk mengakhiri sandiwara itu. Tak ingin ibu dan anak-anaknya menyaksikan kehancuran Myungsop, Sonju pun meminta kepada ibu dan anak-anaknya untuk berlibur ke Hawaii. Dengan hati-hati sekali, Sonju mengambil pisau dan sapu tangan Myungsop yang disimpan di brankas milik Myungsop. Lewat rekaman video yang ia sembunyikan di ruangan kerja Myungsop, dengan mudah Sonju pun berhasil memasukkan kode brankas itu. Hingga suatu malam secara tak sengaja, Myungsop melihat pesan masuk di ponsel milik Sonju yang ternyata Mira yang mengirim pesan tersebut. Myungsop lalu membaca pesan itu dan menghapus pesan itu agar Sonju tak membaca pesan dari Mira. Dari sanalah Myungsop sadar kalau Mira hanya pura-pura amnesia dan justru menyusun rencana dengan Sonju untuk menghabisinya. Mengetahui hal itu, Myungsop lalu menemui pamannya Mira. Ia memberikan foto seseorang dan meminta kepada pamannya Mira dan Jang Rim untuk menghabisinya. Awalnya pamannya Mira itu pun menolak, tapi setelah Myungsop menawarkan sejumlah uang, akhirnya tawaran itu pun diterima. Dan Jungwon yang mendengar percakapan itu dari penyadap yang masih menempel di kantor tersebut, merasa panik dan bergegas pergi menuju ke suatu tempat. Dan tak berselang lama, Sonju pun datang ke rumah Jungwon. Tapi ia sudah tak mendapati adiknya itu berada di sana lagi. Dan ketika Sonju hendak menghubungi adiknya, ternyata ponsel Jungwon tertinggal di sana. Dan di saat itulah secara tak sengaja Sonju melihat sebuah pesan di ponsel Jungwon. Ternyata pesan itu dari Jang Rim yang ingin memberikan informasi tentang Rahen kepada Jungwon dan meminta Jungwon untuk datang ke alamat yang telah ia berikan. Mengetahui hal tersebut, Sonju yang merasa penasaran dengan informasi apa yang hendak diberikan Jang Rim pun memutuskan untuk datang sendiri ke alamat itu. Dan ketika ia masuk ke ruangan tersebut, tiba-tiba dua orang laki-laki bercadar masuk dan memukul Sonju. Sementara itu, Myungsop yang tahu tentang kebohongan Mira itu pun diam-diam datang ke apartemen Mira. Ia meminta kepada Mira untuk mengakhiri kebohongannya. Sadar dirinya dalam bahaya, Mira pun mengatakan segalanya kalau ia memang telah merencanakan untuk menghabisi Myungsop. Mira lalu mengambil korek dan mengatakan kalau tempat tersebut telah penuh dengan gas. Ternyata Mira telah menyiapkan semuanya. Ia ingin dirinya dan Myungsop meninggal bersama di tempat itu juga. Dengan wajah ketakutan, Myungsop meminta kepada Mira untuk memberikan korek itu kepadanya. Tapi Mira menolak. Dan seketika itu juga, Myungsop melempar gelas ke arah tangan Mira, sehingga membuat korek itu pun terjatuh. Dan tak berselang lama, Jungwon yang khawatir tentang keselamatan Mira itu pun tiba di apartemen Mira. Ia melihat Myungsop keluar dari apartemen Mira. Hal itu tentu saja membuat Jungwon semakin khawatir, dan benar saja ketika ia sampai di sana, ia menemukan Mira yang tak sadarkan diri dengan tubuh mengapung di bak mandi, dan Jungwon segera membawa Mira ke rumah sakit, dan beruntung Mira berhasil diselamatkan. Di lain pihak, Myungsop yang telah keluar dari apartemen Mira itu pun harus mendapatkan kabar kalau target yang seharusnya mereka tangkap berubah menjadi Sonju. Ternyata Myungsop lah yang telah memerintahkan kedua suruhannya itu untuk menghabisi Jungwon. Mengetahui hal itu, Myungsop pun segera menyusul kedua orang suruhannya itu, dan sudah bisa dipastikan betapa marahnya Myungsop karena semua tak berjalan sesuai dengan rencananya. Dan karena sudah terlanjur ketahuan istrinya, ia pun meminta kepada mereka untuk menghabisi Sonju. Betapa terkejutnya Myungsop ketika mendapati istrinya tiba-tiba bangun, dan pada saat itu juga sebuah pukulan melayang ke tubuh Myungsop. Ternyata Sonju telah merencanakan semua. Ketika kedua suruhan orang Myungsop itu sadar kalau yang datang bukan Jungwon tapi Sonju, dan mereka menghentikan untuk memukul Sonju. Dan di saat itulah, Sonju meminta kepada kedua orang itu untuk menjebak Myungsop. Dan tawaran itu pun disetujui ketika mereka tahu kalau Myungsop lah yang telah berusaha untuk menghabisi Mira. Mereka lalu mengikat dan membawa Myungsop ke rumahnya.
Dan ketika sadar, Myung-sop justru menyalahkan Mira yang dengan sengaja mendekati dan menghancurkan rumah tangganya. Karena Miralah yang telah terobsesi kepadanya. Myung-sop juga mengatakan kalau Mira adalah orang yang tak waras dan itu semua bukan kesalahannya. Bertepatan dengan itu juga, tiba-tiba Mira muncul sehingga membuat Myung-sop semakin terkejut. Padahal Myung-sop mengira kalau Mira telah tiada. Mira lalu mengambil pisau yang sama yang digunakan oleh Myung-sop untuk menghabisinya waktu itu, sedangkan Sonju memilih untuk meninggalkan mereka berdua. Dan tak berselang lama, Sonju mendengar jeritan suaminya yang telah meninggal di tangan Mira. Dan setelah itu, Mira pun menyerahkan diri ke polisi. Di depan polisi, Mira mengarang cerita kalau sebenarnya ia hendak menghabisi Sonju, tapi di saat-saat terakhir Myung-sop menggantikan posisi Sonju, sehingga bukan Sonju yang meninggal melainkan Myung-sop. Dan atas kesalahannya itu pun, Mira ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani hukuman 4 tahun penjara. Tak hanya itu, ketika Jungwon mengirimkan seorang pengacara untuknya, Mira justru menolak, karena ia ingin menebus kesalahannya itu di dalam penjara. Hingga suatu hari, seorang penjaga penjara menemukan tubuh Mira yang tergeletak di lantai. Dan ternyata, Mira mencoba untuk menghabisi dirinya sendiri, dan beruntung Mira berhasil diselamatkan. Sonju yang mengetahui hal itu pun memutuskan untuk menemui Mira. Kepada Sonju, Mira mengatakan penyesalannya telah mencintai Myung-sop dan telah menghancurkan rumah tangga orang lain. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setidaknya demi menjaga kehormatannya. Tapi Sonju meyakinkan Mira kalau itu bukanlah cara yang tepat untuk menebus dosa-dosanya. Ia meminta agar Mira menerima hukuman itu sebagai bentuk penebusan dosa. Dengan berurai air mata, Mira berjanji kepada Sonju untuk tak memikirkan tentang mengakhiri hidupnya lagi dan berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi cerita episode 13-16 yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Dengan demikian, berakhir sudah rangkuman film misteri Korea Show Window. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!